Kepala Sekolah SDN Balongsari 8, yang kami hormati narasumber dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang hadir pada hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita semua alhamdulillah dapat menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin undangan yang telah menyempatkan waktu sehingga acara ini dapat berjalan insya Allah dengan lancar dan tanpa ada suatu halangan apapun. Langsung saja memasuki acara, yakni kami bacakan yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang keempat dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber serta penutup dan doa. Langsung saja acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Husnul Khotimah SPD. Pada beliau kami persilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Balongsari 8. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Leli Etna Duyani SPD. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semua. Yang saya hormati narasumber kegiatan diseminasi Dulu Istiqatul Jannah, Bapak Ibu hadirin undangan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh Dulu Istiqatul Jannah. Alhamdulillah, siang ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya kita semua bisa menghadiri undangan suatu kegiatan yang sangat positif, suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik, yakni acara diseminasi peran budaya positif, yang nantinya kegiatan ini merupakan salah satu wujud atau implementasi yang bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Dulu ini adalah salah satu aset SDN Balangsari 8 yang sangat unggul. Kita patut bersyukur salah satu dari rekan kita menjadi peserta calon guru penggerak. Jika kita memiliki rekan yang terjun dalam calon guru penggerak, artinya kita sudah memiliki modal untuk penerapan kurikulum merdeka yang nantinya bisa membawa pendidikan Indonesia menuju yang lebih maju, lebih menyenangkan, dan akhirnya mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Dulu yang saya hormati, mohon kiranya nanti segala sesuatu yang panjenengan sampaikan disampaikan seoptimal mungkin. Kami yang ada di sini menimba ilmu kepada panjenengan, walaupun peserta yang di sini rata-rata lebih senior dari panjenengan, tapi kami tetap haus akan ilmu. Bapak Ibu guru tetap harus belajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar sepanjang hayat demi membawa anak-anak menuju anak-anak yang memiliki kualitas unggul di bidang pendidikan. Dulu dan para peserta kegiatan diseminasi ini, selamat mengikuti kegiatan. Mari kita serap hal-hal yang akan disampaikan oleh teman kita, oleh narasumber kita. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan memberikan hal-hal yang positif lainnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan memasuki acara selanjutnya, yakni paparan oleh narasumber. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Lulu Udhilifatul Jannah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lani Atna Jumiani. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan dan Balangsari 8, serta Bapak Ibu Guru undangan yang saya hormati. Marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi penerapan budaya positif SDN Balangsari 8. Bapak Ibu, meskipun saya di sini berada di depan, saya bukan bermaksud untuk menggurui. Akan tetapi saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk belajar bersama bagaimana
Sebelum berlanjut ke kegiatan berikutnya, saya mengajak Bapak Ibu guru membuat kesepakatan terlebih dahulu. Bapak Ibu, bagaimana kita berinteraksi? Yang pertama, hadir seutuhnya di sini. Jadi saya mengharap sekali Bapak Ibu guru ada di sini, hati pikirannya ada di sini. Jadi sementara apa yang ada di luar dihilangkan dulu. Jadi hadir sepenuhnya di sini bersama saya. Yang kedua, tertib dan menghargai waktu bersama agar kegiatan ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Kemudian saling menghormati dengan sesama kita. Apabila ada yang memberikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan, kita saling menghormati mereka dengan berpikiran terbuka. Kemudian membuat catatan apabila ada yang saya sampaikan menurut Bapak Ibu guru itu penting, bisa Bapak Ibu buat catatan. Dan yang terakhir, mohon angkat tangan saat ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Bapak Ibu, bagaimana dengan kesepakatan kita hari ini? Apakah bisa diterima ataukah mau menambahkan? Oh, bisa diterima. Cukup ini tadi ya. Baik, berikutnya saya mau mengajak Bapak Ibu guru melakukan kegiatan kepalan tangan. Dari Bapak Ibu guru di sini, siapakah yang berkenan menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan kepalan tangan? Bu Mami, bagaimana? Bu Wina? Monggo. Iya, monggo Bu, tidak apa-apa. Ini saya seperti dengan murid tadi ya. Malu-malu kalau disuruh maju. Iya, jenengan bisa menuliskan apa yang menjadi keinginan jenengan untuk diri sendiri boleh, untuk anak boleh, untuk keluarga boleh. Bisa untuk dituliskan. Boleh satu, masing-masing satu. Nah, silakan diremas, disimpan di dalam kepalan tangannya. Nah, iya. Nah, ini yang mau merayu siapa ya? Bu Wina apa Bu Mami ini yang mau merayu? Apa gantian rayu-rayuan? Monggo. Ayo siapa ini? Bu Wina yang merayu atau Mbak Mami yang Bu Mami yang merayu? Iya, sama kayak dengan murid saya tadi ya. Oh, malu-malu. Monggo, Bu Mami yang merayu Bu Wina. Ya, dirayu supaya membuka kepala lawannya, supaya tahu itu yang mau dengan lihat itu apa sih keinginan kita. Begitu ya Bu Wina. Boleh dengan cara apa saja? Boleh. Boleh dengan cara apa saja? Kemudian nanti saya berikan. Baik, cukup. Terima kasih. Iya. Jadi Bu Wina itu tadi diserahkan apa mboten? Enggak. Teguh berdirian, tidak mau. Padahal Bu Mami sudah merayu-rayu mau dikasih es krimnya, tapi lo tidak mau. Iya. Baik, Bapak Ibu, perubahan paradigma. Nah, apa yang terjadi dari kegiatan kepalan tangan tadi? Apa yang jenengan lihat dari kegiatan tersebut? Nah, Bu Wina dirayu bagaimanapun caranya dengan iming-iming apa saja, ternyata Bu Wina tidak mau. Ya. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduknya. Perubahan paradigma teori kontrol
kegiatan kepalang tangan tadi, kita tahu bahwa dengan rayuan maut seperti apapun, ternyata Bu Dina tidak mau menyerahkan apa yang menjadi keinginannya tadi. Nah, berarti menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, siapa yang dapat mengontrol? Terima kasih Bu Aileen. Iya, jadi yang dapat mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan siapapun yang ada di sekeliling kita. Dari diri kita sendiri itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pemahaman kita itu juga sama dengan apa yang dipahami oleh orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Meskipun itu sebuah kesalahan yang pernah dilakukan, pasti ada tujuannya. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Sudah pasti ada pertimbangannya. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Terbukti dari teori kepalang tangan tadi, meskipun dirayu-rayu, ternyata tidak bisa juga. Nah, jadi untuk membuka kepalang tangan itu tergantung dirinya sendiri. Kalau dia mau, dia akan membukanya, meskipun tidak dirayu. Ditutup-tutup biasanya. Nah, tapi karena dirinya itu tidak mau, nah, dia tidak akan membukanya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya ketika kita sudah merayu, nah, ini tidak hanya di sekolah, di rumah juga sama. Ketika sudah ada cara yang halus, ternyata awalnya nggak mau, kita sedikit meninggikan suara. Bahkan kadang kita menghargai mereka. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berpikir apa yang baik dan apa yang buruk. Model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya menang-menang, gak ada yang kalah, gak ada yang rugi. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang sering kita temui. Bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu yang hadir di sini, kita sering ketika mendengar disiplin itu pasti berkaitan dengan aturan, hukuman. Nanti kalau saya nggak datang, nanti saya kalau nggak begini akan begitu. Betul? Iya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, apa yang dia hargai itu adalah apa yang dia yakini. Contohnya, misalkan kita tadi berangkat ke sini
Bapak Ibu, apa tujuan kita memakai helm? Melindungi diri, ya, berarti menjaga keselamatan. Jadi kita meyakini bahwa keselamatan itu penting, begitu ya? Nah, tujuan apa yang dia hargai, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan memotivasi intrinsiknya dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Di negara kita, di Indonesia, untuk sekarang, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Masih ada banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Pada materi yang saya bagikan sudah saya sisipkan di situ nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi perilaku manusia. Kita tadi sudah mengetahui bahwa setiap tindakan pasti memiliki tujuan, ada motivasinya. Motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering kita temui. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya datang pagi supaya tidak ditegur oleh ibu kepala sekolah. Nah, itu berarti motivasi saya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti anak-anak ketika datang sekolah, saya berangkat pagi, kenapa? Nanti biar nggak dihukum dulu kalau terlambat. Nah, itu berarti mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mendapatkan penghargaan. Saya berangkat pagi supaya nanti diberi apresiasi oleh ibu kepala sekolah, sama seperti itu. Atau anak-anak begini, Mas, saya berangkat pagi supaya nanti saya dapat hadiah dari guru, begitu. Kedua, motivasi ini berasal dari luar, eksternal. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kesadaran dirinya sendiri bahwa berangkat pagi itu penting bagi mereka. Nah, motivasi yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Mengapa harus berangkat pagi, mengapa harus ini, mengapa harus itu. Itu dari dalam dirinya sendiri. Berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Selain itu juga ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, ketika kita merancang sebuah kegiatan pembelajaran, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Tidak boleh kita hanya memaksakan kehendak kita, apa yang ada di pikiran kita, tidak sama. Tapi kita juga harus menghargai orang lain, bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi tidak terserah kita. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintahkan diri sendiri.
Itulah yang tadi dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi cakap pemerintah dirinya sendiri, tidak menunggu orang lain atau faktor lain, faktor eksternal. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, saya yakin semua yang hadir di sini pernah mendapatkan penghargaan. Nah, menurut saya, sebelum saya mengetahui materi ini, penghargaan itu dapat memberikan motivasi kepada murid atau kepada orang lain, pemicu semangat kalau bahasanya begitu nih. Nah, tapi ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu bisa memberikan ketergantungan pada anak. Kalau dia tidak diberikan hadiah, tidak diberikan penghargaan, dia akan merasa kecewa, sehingga dia tidak mau melakukan lagi, atau hasil yang diberikan sudah tidak maksimal lagi. Tidak seperti ketika dia mendapatkannya diulang, dan itu tidak bisa untuk jangka panjang. Mungkin pertama diberikan dia sangat senang, antusias bisa, tapi lama-lamaan juga ada perasaan bosan. Betul tak? Iya, sudah biasa nanti dapat ini, dapat itu, begitu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu tadi, mereka akan ketergantungan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan juga bisa menghukum. Kita ketika akhir semester biasanya melakukan membagi rapor pada siswa. Dengan adanya penghargaan, ada siswa yang tidak mendapatkannya, maka itu seperti hukuman. Dan bagi siswa yang mendapatkannya, kadang mereka juga akan dikucilkan oleh teman-temannya. Selalu itu, begitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika sudah merasa ada kecemburuan karena adanya penghargaan, dia dapat saya enggak, akhirnya merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari pengalaman yang pernah saya alami, itu penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu, pernah saya itu ketika awal di sini pembagian rapor itu ada rankingan. Nah, ketika itu ada salah satu dari siswa yang tidak mendapatkan ranking. Ternyata di tempat ini hari itu juga orang tuanya bilang bahwa kamu wis dituruti sembarang kalir, akhirnya ya apa ini gak oleh ranking. Mohon maaf bahasa kasarnya begitu. Nah, akhirnya kan merusak hubungan antara ibu dan anaknya. Orang tuanya merasa kecewa, anaknya juga merasa takut, tidak berani, kan begitu. Baik, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, di sini saya mengenalkan tambahan. Kalau selama ini kita mengenal adanya hukuman dan konsekuensi, sekarang ditambah dengan restitusi. Hukuman menunjukkan identitas gagal, sedangkan identitas suksesnya itu konsekuensi dan restitusi. Akan tetapi hukuman dan konsekuensi itu masih dalam motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Meskipun konsekuensi itu juga hasilnya positif, tapi masih belum dalam dari dirinya. Jadi restitusi inilah yang diharapkan nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga bisa ini. Jadi memberikan restitusi.
Dari ketiga tabel ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan. Bapak Ibu yang ada di sini pernah mendapat hukuman? Pernah. Baik, Bu Kami dulu pernah dihukum apa, Bu Kami? Dulu pernah tidak dibukakan pintu sampai karena pulang terlalu malam. Oh iya. Pernah tidak dibukakan pintu karena pulang terlalu malam. Kalau Pak Mahfudzi? Saya pernah dijiwit sama ibu guru sampai sekarang membekas di hati. Pernah dijiwit oleh ibu, bapak guru, ibu guru sampai sekarang membekas di hati. Nah, inilah Bapak Ibu yang tidak kita harapkan di pembelajaran sekarang. Jadi betul, hukuman itu secara tiba-tiba, tidak ada rencana, tiba-tiba diberikan begitu saja. Datang terlambat, pulang terlambat, tiba-tiba nggak dibukakan pintu, ya bukan ya? Iya. Jadi tidak ada kesepakatan. Nanti kalau kamu pulang lebih dari jam 9, kamu tidak saya bukakan pintu. Tidak seperti itu. Jadi ya tiba-tiba ketika pulang sudah kekancingan, sudah tertutup pintunya. Nah, kemudian juga hukuman berupa fisik, menyakiti, bahkan sampai membekas di dalam hati. Konsekuensi ini tadi juga berdampak positif, tapi masih dalam motivasi eksternal. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Baik, konsekuensi ini sudah terencana. Sebelumnya itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, antara orang tua dan anaknya. Kamu mengerjakan ini, konsekuensinya ini. Masalah ini, konsekuensinya ini. Jadi sudah ada kesepakatan, tidak tiba-tiba seperti hukuman. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah sebuah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah yang diharapkan dari restitusi, yaitu proses kolaboratif. Baik, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bu Gusnur, ini kalau menurutnya Bu Gusnur hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, ya tepat. Karena tidak terencana, anak datang mencatat 100 kali, melebihi ya itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Mami, bagaimana kalau menurutnya Bu Mami? Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya. Betul sekali, ini termasuk hukuman karena lari itu pelajaran
Iya, tepat sekali. Diminta untuk push up fisik ya ini tadi. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Wina, ini termasuk hukuman apa konsekuensi, Bu Wina? Konsekuensi, ya tepat sekali. Dia bertanggung jawab untuk apa yang telah dia lakukan. Jadi dia harus menggantikan kertasnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman apa konsekuensi, Bu Fitri? Konsekuensi yang tepat sekali. Jadi alhamdulillah yang ada di sini ternyata sudah bisa membedakan ya, antara hukuman dan konsekuensi. Oh iya, alhamdulillah. Hukuman itu tiba-tiba, tidak terencana, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya dan berarti anak untuk bertanggung jawab. Lebih baik lagi kalau dilaksanakan restitusi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Hukuman, tepat sekali. Baik. Nah, di sini juga ada posisi kontrol restitusi. Nah, dalam penerapan restitusi ada posisi kontrol dari diri kita, sebagai seorang guru, juga sebagai seorang tua. Posisi kontrol yang pertama yaitu menghukum. Jadi kita bertindak sebagai penghukum. Patuhi aturan saya, biasanya kalimatnya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas ya. Kalau kamu terlambat lagi, kamu akan saya. Nah itu biasanya begitu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalimatnya yang diucapkan biasanya begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol restitusi yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo anak demi ibu. Nah seperti itu biasanya. Itu sebagai teman. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini. Jadi sudah ada kesepakatan, gurunya sebagai pemantau terlaksana apa tidak kesepakatannya. Dan yang terakhir, mohon maaf, ini kok jadi nomor satu lagi, manajer. Nah, ini posisi manajer adalah posisi yang kita terapkan untuk saat ini. Apa yang kita yakini, seperti kita memakai dalam tadi, apa yang kita yakini, yaitu keselamatan. Seperti itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan jelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi mengharapkan motivasi ekstrinsik, tapi motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ketika sudah timbul motivasi intrinsik dalam diri siswa, dalam diri anak, mereka akan mengerjakan tugas apapun itu dengan nyaman, dengan hasil yang maksimal, karena tidak ada tekanan. Nah, berikutnya, peraturan dan keyakinan jelas. Iya, selama ini kita mengenal peraturan ya? Iya, mengenal peraturan Pak ya? Nah, sedangkan sekarang kita diharapkan membuat keyakinan jelas. Tujuannya adalah itu tadi, menumbuhkan motivasi intrinsik. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pak Mahfudi, menurut Pak Mahfudi ini keyakinan kelasnya apa ya? Dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Iya. Baik, tanggung jawab. Betul sekali Pak Mahfudi. Jadi anak-anak itu bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dilarang mengganggu orang lain. Bu Airin, menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Iya. Dilarang mengganggu orang lain.
Nur, ini keyakinan kelasnya apa Bu Nur? Menghormati orang lain dan komitmen. Iya. Baik, menghormati orang lain dan komitmen, betul sekali. Jadi kita juga menghormati orang lain dengan adanya waktu, oke? Di awal kita mulai tadi juga kita sudah membuat kesepakatan tertib dan menghargai waktu. Selain itu juga berkomitmen. Kita berkomitmen menjalankan apapun sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang yang dari peraturan itu apa nih? Keselamatan, menghormati orang lain. Iya, kekerasan itu biasanya menimbulkan cedera. Seperti yang disampaikan Pak Mahfud tadi. Selain menimbulkan bekas di badan, juga ternyata bekas di hati. Sekarang masih tetap membekas Pak ya? Iya, tapi sudah memaafkan Pak ya? Oh iya, oke. Baik. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah ini, Ibu Jerry, bagaimana? Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa yang bisa dari peraturan ini? Kesehatan. Apa? Kesehatan. Kesehatan. Baik, tepat sekali. Dengan tidak menggunakan narkoba, kita juga berupaya menjaga kesehatan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Gunakan masker seperti sekarang. Di sini kita hadir menggunakan masker. Mohon maaf untuk saya tidak menggunakan karena kejelasan suara. Nah, gunakan masker. Ini keyakinan kelasnya apa nih? Kesehatan. Oke, kesehatan dan keselamatan. Baik. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas, Ibu Leli? Dari dalam waktu, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, melaksanakan weekend tertib. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang bergotong royong, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang selalu berkata sopan dan berperilaku santun. Yang merupakan keyakinan kelas yang ada di sisi kanan. Oh, gitu. Baik. Terima kasih Bu Leli. Sebelah kanan yang berwarna kuning ya Bu Leli ya. Iya, tepat sekali. Jadi yang merupakan keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai yang diyakini anak-anak bersama gurunya. Kalau yang sebelah kiri berwarna pink itu termasuk dalam apa Pak Mahfud? Peraturan, gitu tepat sekali. Nah, Bapak Ibu di sini saya kemarin sudah mengimplementasi penyusunan keyakinan kelas di SDN dalam Sumber. Tentu saja kegiatan ini langkah pertama yang harus saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi apapun kegiatan kita harus selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab. Implementasi ini diawali dengan saya memberikan pemahaman, mengajak anak-anak memahami apa yang disebut dengan peraturan, apa yang disebut dengan kesepakatan, dan apa yang dimaksud dengan keyakinan. Dari kegiatan ini, anak-anak berdiskusi, menentukan keyakinan kelasnya. Ini dari kegiatan diskusi di sini. Nah, setelah diskusi, anak-anak bisa mempresentasikannya. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anak menuliskan harapan, impian kelasnya itu seperti apa. Ini adalah hasil dari anak-anak mengisi impian kelas yang diharapkan. Nah, kemudian dari kedua kegiatan ini, anak-anak membuat kesepakatan
keyakinan kelas apa yang diambil. Setelah diadakan kesepakatan, terjadi kesepakatan, maka dibuatlah kerjasama menyusun keyakinan kelas. Nah, ini prosesnya. Jadi anak-anak berkolaborasi dengan teman-temannya. Setelah ada kesepakatan untuk membuktikan bahwa mereka sepakat dan akan menjalankan, maka ada tanda tangan. Jadi semua satu kelas ini menandatangani keyakinan kelas ini. Jadi di sini ini ada pemajaran. Ini pemajarannya, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan sebagai bukti persetujuan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, yang sebelah kanan ini adalah hasil keyakinan kelas. Juga bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri di tembok itu sudah terpajang keyakinan kelas. Iya, itu adalah hasil dari kolaborasi bersama anak-anak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa restitusi itu untuk menuntun anak menentukan mau jadi apa dirinya, bagaimana menghargai orang lain. Nah, ini kegiatan restitusi bisa diawali dengan validasi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu tadi ada 5 itu, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Oh, kayaknya saya yang terbalik. Mohon maaf. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Anak-anak setelah melakukan kesalahan itu biasanya merasa takut. Apalagi anak-anak kecil itu sudah merasa takut duluan. Kadang kalau terlambat itu sudah geret ini mamanya, tidak mau masuk dan nyanyi karena takut. Nah, inilah tugas kita untuk menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kita bisa mengucapkan beberapa kalimat yang bisa membuat anak itu berangsur-angsur menghilangkan rasa takutnya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, gitu. Baru dilanjut dengan validasi kebutuhan. Ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak ujuk-ujuk disalahkan. Kamu itu terlambat, berdiri di sana seperti itu. Tidak seperti itu. Setiap yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Inilah validasi kebutuhan. Jadi kita harus mengkonfirmasi dulu. Alasannya apa? Mengapa dilakukan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah restitusi. Jadi tujuannya adalah anak-anak bisa kembali ke kelompoknya dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak minder, tapi dia bertanggung jawab. Itulah harapan dari restitusi. Baik, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, ini ada beberapa contoh. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, seperti itu. Ini juga bisa diterapkan di rumah, tidak aja di sekolah. Bapak Ibu bisa menerapkan di keluarganya masing-masing terhadap putra-putrinya. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau saya bilang di anak-anak itu tidak ada kata tidak bisa. Semuanya pasti bisa. Betul. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak lagi dicari siapa yang salah yang benar, tapi bagaimana cara mereka, solusi mereka untuk menyelesaikan masalah
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Inilah menstabilkan identitas. Langkah pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Hal ini bisa kita lakukan dengan berkata pada mereka, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Contohnya begini, tadi ada kebutuhan kesenangan. Biasanya anak-anak kecil itu sangat suka sekali bermain, bercanda dengan teman-temannya. Iya Pak Ahmad ya. Apalagi di jam-jam olahraga, itu jam kesenangan bagi mereka. Nah, mereka bisa bebas berlari ke sana kemari. Tapi tanpa sengaja, ternyata mereka itu juga sering berbuat jahat kepada temannya. Iya Pak Ahmad ya. Kadang terjadi ya itu. Oke. Nah, mereka melakukannya itu atas dasar kesenangan. Dengan ini kita bisa melakukan. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Maksudnya yang kamu butuhkan itu untuk mendapatkan kesenangan itu, bisakah dengan cara lain selain membuat jahat dengan teman, berbuat jahat dengan temannya? Itu maksudnya begitu. Jadi ada pilihan. Menanyakan keyakinan ini adalah tindakan terakhir dari segitiga restitusi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini dapat kita lakukan dengan berkata pada mereka, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apa yang kita percaya? Apa nilai yang kita percaya di rumah? Begitu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah ini tadi di kelas impian. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Inilah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Di sini saya juga sudah menerapkannya di kelas saya. Nah, ini adalah bukti dari penerapan tindakan restitusi yang telah saya lakukan. Kita telah mempelajari bagian hukuman yang terdiri dari apa saja? Baik, hebat sekali. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu dari bagian tumbuhan tersebut. Silakan dibuka buku 5
Mohon maaf, ada sedikit macet mungkin. Saya yakin Bapak Ibu punya alasan mengapa hal ini terjadi. Dia melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dan supaya kegiatan ini tidak terulang lagi. Saya akan membangun teman-teman saya agar tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Supaya tidak terulang lagi, saya akan belajar di sore hari dan menyiapkan untuk sesuai dengan jadwal pelajaran teman-teman. Baik, silakan bergabung kembali teman-temannya agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Dewi. Ini feedback dari anak-anak. Bagaimana perasaan kalian mengenai restitusi? Dengan restitusi, saya merasa percaya diri kembali bergabung dengan teman-teman. Dengan restitusi, saya merasa tidak dipermalukan. Saya lebih bertanggung jawab memperbaiki kesalahan. Baik, Bapak Ibu, dari yang di video tadi kita bisa melihat bahwa restitusi itu mengajak anak-anak kita berkolaborasi, mengajak anak-anak untuk berpikir tindakan apa untuk memperbaikinya. Itulah tujuan dari restitusi. Jadi tidak lagi hukuman yang membuat dia cedera, yang membuat dia sakit hati, bukan. Tetapi dengan restitusi, anak bisa menemukan solusi, bisa menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya. Begitu. Dari penerapan budaya positif yang telah saya lakukan selama beberapa bulan ini, sikap yang ditunjukkan dalam penerapan budaya positif di sekolah yang pertama, anak-anak setiap pagi rutin senyum salam sapa dan terima kasih banyak kepada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang juga berkomitmen untuk melaksanakan dan berkolaborasi dengan saya. Terima kasih banyak. Kemudian yang kedua ini, setiap ada orang tua, jika anak-anak berjalan melewatinya, anak-anak akan menundukkan badannya dan berkata permisi. Kalau bahasa Jawanya amit, begitu. Alhamdulillah ini anak-anak sudah terbiasa. Kemudian yang selanjutnya mengacungkan tangan. Jadi sebelum menyampaikan pendapat atau mau izin kemanapun, mereka selalu mengacungkan tangan terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat tadi di restitusi, Mbak Syari itu mengacungkan tangan terlebih dahulu. Itulah pembiasaan yang saya lakukan di kelas. Tidak ujuk-ujuk berlari bus saya ke belakang, tidak. Anak-anak harus mengacungkan tangan dulu, meminta izin, diizinkan apa tidak, begitu. Kemudian mengetuk pintu ketika masuk. Jadi dimanapun berada, saya dan anak-anak itu sudah berkomitmen, sudah membudayakan di kelas bahwa dari manapun masuk itu harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian mengembalikan barang ke tempatnya. Anak-anak sudah selama menjalankan keyakinan jelas, itu anak-anak sudah terbiasa bahwa ketika pinjam itu dia harus datang, tidak dilempar atau teriak-teriak, tapi dia datang, mendatangi yang dibutuhkan. Pinjam pensil atau pinjam penghapus, dia mendatangi. Jadi tidak teriak. Itu sudah saya biasakan, sudah mulai saya biasakan di kelas. Kemudian pinjam apapun harus dikembalikan ke tempatnya lagi. Kemudian ini disiplin di perjalanan. Jadi anak-anak ini kegiatan ke telecenter kemarin, literasi digital. Nah, di sini anak-anak sudah terlihat sekali bahwa mereka meyakini bahwa keselamatan itu penting. Jadi mereka tidak ada yang turun dari trotoar. Di sini juga mereka sudah membudayakan antri untuk mengambil nomor untuk bisa masuk ke telecenter.
Baik, dari kegiatan penerapan budaya positif ini di sekolah, refleksinya yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari penerapan budaya positif di sekolah, yaitu hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Jadi ini bisa di rumah, di sekolah, di mana saja. Melainkan dengan melaksanakan restitusi menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid untuk disiplin dan berbudaya positif dimanapun berada. Jadi tidak lagi hukuman, sudah dihilangkan, dibuang jauh-jauh. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama menerapkan budaya positif? Selama saya menerapkan budaya positif di sekolah itu, perasaan saya itu bahagia dan antusias. Mengapa bahagia? Karena murid menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Terlihat dari dokumentasi yang saya berikan tadi ya. Perilaku bertanggung jawab, disiplin, sopan, dan santun terhadap semua warga sekolah. Antusias karena saya yakin dengan terus menerapkan budaya positif akan terwujud karakter murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, inovatif. Pembelajaran apa yang didapat setelah menerapkan budaya positif? Dari penerapan ini, pembelajarannya yaitu sebelumnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran di sekolah, posisi kontrol saya yang saya perankan adalah sebagai teman atau pemantau. Jadi dengan sebagai teman atau pemantau, saya itu merasa lebih dekat dengan anak-anak. Tapi ternyata itu kurang tepat, menimbulkan ketergantungan ternyata sama anak-anak. Merasa terlalu dekat, jadi anak-anak itu sudah tidak sungkan, begitu. Nah, dengan kondisi kontrol tersebut saya merasa dekat dengan anak-anak. Kedepannya, karena saya sudah menerapkan, insya Allah saya tetap melanjutkannya karena hasilnya memang bagus. Saya akan berupaya menjadi pamong yang berpihak pada murid. Setiap kegiatan, setiap apa yang ingin saya jalankan, saya akan melibatkan murid dalam kegiatan tersebut. Saya tidak akan mengutamakan diri saya, tidak. Saya akan berpihak pada murid. Jadi kita ada kolaborasi. Memberi teladan yang baik dan melibatkan murid dalam penyusunan keyakinan kelas dan menerapkan restitusi pada setiap pelanggaran yang dilakukan. Ya. Jadi kedepannya saya juga akan memberikan teladan. Kalau terlambat ketika berdoa, saya juga akan menunggu di depan menunggu doa selesai. Begitu. Jadi itu alhamdulillah sudah membudaya di sini. Baik, Bapak Ibu, ini tahap terakhir yaitu refleksi. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan semua? Bu Fani, bagaimana? Baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika saya mengajarkan yang belum saya dapatkan dari hari ini. Saya biasanya ketika anak-anak melanggar apa yang telah diyakini, saya menghukumnya, bukan melakukan restitusi untuk anak-anak. Mungkin dari hari ini saya belajar untuk bagaimana cara menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan dengan cara restitusi yang hari ini saya pelajari. Terima kasih banyak Ibu Foni. Jadi kedepannya sudah tidak lagi menerapkan hukuman, tapi menjalankan restitusi. Iya. Baik. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi berbagi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Bagaimana, Ibu Mami? Perasaan apa yang muncul Ibu Mami selama mengikuti sesi
menyebutkan perasaannya bagaimana sekarang ketika mengikuti sesi berbagi. Ibu Jari bagaimana? Ibu Jari perasaannya? Perasaan saya menjadi senang karena anak kita sudah menyadari kesalahannya sendiri. Jadinya itu kita tidak perlu tidak perlu hukumnya. Jadi anak itu sudah mengakui kesalahannya sendiri tanpa kita hukumnya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Jari. Jadi dengan materi ini nanti di rumah juga bisa diterapkan ke putrinya. Jadi sudah tidak lagi menghukum ya, tapi melaksanakan restitusi untuk anak tersebut bisa menyadari untuk bertindak bagaimana memperbaikinya. Baik, kemudian peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini di sekolah? Bu Husnul, peran mamong seperti apakah yang telah jenengan lakukan selama ini di sekolah? Saya peran mamong seperti apakah yang telah jenengan lakukan selama ini? Sebelum mengetahui apa itu restitusi, jadi selama ini itu peran jenengan itu bagaimana? Oke. Peran AMO yang saya lakukan selama ini masih bersifat hukuman. Terima kasih banyak. Dari sini saya dapat memperoleh banyak dari dulu sehingga saya dapat mengubah perilaku saya hukuman menjadi restitusi. Bu Husnul, selama ini menjadi pamong itu peran yang dengan laksanakan di kelas itu sebagai penghukum gitu tadi. Nah, kedepannya sudah dirubah. Iya. Baik, yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini adalah sebuah harapan. Saya akan menjadi pamong yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini, Ibu Airin. Bagaimana Bu Airin? Saya akan menjadi pamong yang akan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dan menerapkan restitusi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh murid saya. Baik, terima kasih. Jadi dalam sesi berbagi ini berdasarkan hasil refleksi kita sepakat nih meninggalkan hukuman dan melaksanakan restitusi. Benar sekali. Nah, ini adalah tujuannya untuk memunculkan, menumbuhkan motivasi intrinsik kesadaran diri agar mereka bertanggung jawab atas semua tindakannya dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Sampai kita di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas kehadirannya, atas motivasi yang diberikan kepada saya untuk mengikuti guru penggerak ini. Semoga kedepannya semua yang hadir di sini dapat meningkatkan kompetensi diri, mendampingi anak-anak, menuntun anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Lulu Dilifatul Jannah SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lulu tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bermanfaat bagi anak-anak dan bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dari kami sebagai pengantar acara. Apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.